Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurita Tiasari selaku dosen tetap di Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Tribuana Tunggadewi Malang dengan bidang keilmuan nutrisi dan makanan ternak. Dalam rangka meningkatkan wawasan dan memajukan ilmu pengetahuan yang berguna untuk pengajaran, saat ini saya sedang melaksanakan tugas belajar jenjang doktoral di National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah ilmu nutrisi ternak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran umum mengenai mata kuliah ilmu nutrisi ternak. Pertama, saya akan mulai dari deskripsi mata kuliah. Ilmu nutrisi ternak merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa pada semester 2 dengan bobot 2 SKS dan merupakan prasyarat untuk mengambil mata kuliah pada semester berikutnya. Mata kuliah ini mempelajari mengenai sistem pencernaan ternak, komposisi tubuh ternak, klasifikasi nutrisi dan metabolismenya, enzim, senyawa antinutrisi dalam bahan pakan, konsumsi, dan kecernaan. Kemudian, capaian pembelajaran utama yang diharapkan ketika mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari ilmu nutrisi ternak, sehingga dapat mengkaitkannya dalam berbagai aspek dalam bidang peternakan. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ilmu nutrisi ternak adalah sebagai berikut. Yang pertama, nutrisi dan sistem pencernaan ternak. Kedua, komposisi tubuh ternak. Yang ketiga, karbohidrat. 4. Metabolisme karbohidrat. 5. Protein. 6. Metabolisme protein. 7. Lemak. 8. Metabolisme lemak. 9. Vitamin. 10. Mineral. 11. Enzim. 12. Senyawa antinutrisi dalam bahan pakan. 13. Konsumsi. Dan yang terakhir adalah kecernaan. Berikut ini saya akan menyampaikan model pembelajaran saya dengan metode DIA atau yang dikenal dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya, saya akan menjabarkan satu persatu teknik DIA dalam proses pembelajaran saya. Model pembelajaran pertama yaitu delivery, terkait dengan cara penyampaian materi kuliah saya kepada mahasiswa. Di sini, saya menggunakan buku referensi utama, yaitu yang pertama adalah buku Ilmu Nutrisi Ternak karya Osvar Sofjan, dan yang kedua adalah buku berjudul Basic Animal Nutrition Feeding karya Pond. Saya menggunakan buku berbahasa Inggris dengan tujuan untuk membiasakan mahasiswa dengan kosakata berbahasa Inggris dalam bidang peternakan.
Tidak hanya itu, dalam slide PowerPoint saya atau pengajaran saya juga menyelipkan materi dalam bahasa Inggris dan saya akan menjelaskannya kepada mahasiswa. Metode yang kedua, yaitu interaction, merupakan cara untuk menjalin interaksi antara pengajar dan mahasiswa agar perkuliahan dapat berjalan secara efektif. Pada kondisi saat ini, interaction pada proses perkuliahan dapat dilaksanakan melalui aktivitas daring dengan media pembelajaran seperti Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Penerapan interaction dengan bentuk pembelajaran ceramah itu diperlukan oleh mahasiswa karena materi yang saya sampaikan merupakan teori-teori atau konsep dasar yang harus mahasiswa pahami terkait dengan ilmu nutrisi ternak. Kemudian saat perkuliahan berlangsung, saya akan mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya dan berdiskusi. Kemudian diskusi tidak hanya terbatas ketika tatap muka atau kuliah berlangsung, tetapi juga saya memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan diskusi terkait dengan mata kuliah melalui media sosial berupa WhatsApp. Saya akan membuat grup, kemudian mahasiswa kelas itu akan masuk dalam grup dan kita akan berdiskusi dalam grup WhatsApp. Berikutnya adalah assessment yang merupakan evaluasi dari proses pembelajaran untuk mengukur hasil belajar dari mahasiswa menggunakan alat ukur berupa tugas maupun soal ujian. Maka dalam kuliah pertama atau pertemuan pertama, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan dan dengan salah satu poinnya adalah pembobotan penilaian. Pembobotan penilaian untuk mata kuliah ilmu nutrisi ternak terdiri dari 5 komponen. Komponen yang pertama adalah partisipasi aktif mahasiswa ketika kuliah berlangsung dan berbobot 10%. Komponen kedua adalah tugas, berbobot 15%. Komponen ketiga, kuis dengan bobot 15%. Komponen keempat adalah UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 30% dan komponen terakhir atau yang kelima adalah UAS dengan bobot 30%. Penilaian terhadap partisipasi aktif mahasiswa dilaksanakan dengan tujuan untuk memunculkan semangat dan motivasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Hal ini dapat dinilai melalui intensitas keterlibatan mahasiswa dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan yang terkait dengan materi perkuliahan. Serta diharapkan dapat memunculkan rasa percaya diri dari mahasiswa ketika dia berani bertanya, menjawab pertanyaan, maupun menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, untuk komponen tugas, dalam pengumpulan tugas saya menggunakan media Google Classroom. Sebelumnya, saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana mengerjakan tugas atau acuan pengerjaan dari tugas tersebut, serta tanggal pengumpulan tugas. Kemudian
Apabila terdapat mahasiswa yang terlambat dalam mengumpulkan tugas, maka saya akan memberi sanksi berupa pengurangan nilai. Hal ini bertujuan agar mahasiswa lebih bertanggung jawab dan disiplin ketika mengikuti perkuliahan. Untuk kuis, UTS, dan UAS akan dilaksanakan melalui media pembelajaran berupa Google Form. Setelah tugas dan ujian diberi penilaian, maka saya akan memberikan feedback berupa kesempatan berdiskusi dengan mahasiswa bersama-sama untuk menjawab atau membahas jawaban yang telah diberikan. Kombinasi dari 5 komponen penilaian yang telah saya sebutkan, kemudian harus digabungkan agar menjadi nilai akhir dengan bobot total adalah sebesar 100%. Demikian pemaparan saya terkait pelaksanaan metode pembelajaran DIA yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.